lagi untuk our channel Keluarga Batak di Perancis. Dan kalian lihat aku udah di rumah baru. Kami udah pindah di rumah baru kami. Itu kalau nggak salah tepat tanggal 1 ya, 1 Oktober kemarin. Ini udah sekitar 2 minggu lebih. Hai, bilang dulu. Hai semua. Dia baru bangun. Ini masih pagi di sini. Aku sengaja take video karena udah lama juga nggak upload video di YouTube. Ya kan, Dek? Udah. Nah, aku di sini buat video mau cerita. Sebelumnya kami tinggal tuh bareng sama mertua kan, daerah Cholet. Dan kami ini sekarang di desa, namanya desa Songpierre. Ini bukan kota, ini desa. Itu kalau nggak salah sekitar 20 atau 25 menit ke Cholet, ke tempat mertua. Mau cerita suka dukanya tinggal sama mertua selama 2 tahun lebih. Kita masuk ke sukanya dulu. Kan kami di rumah itu ada aku, Yuna, suamiku, kakak iparku yang belum menikah, sama mertuaku, mertua laki-laki dan mertua perempuan. Jadi mereka tuh punya kamar 4. Jadi di bawah sama di atas 3. Jadi di basement tuh ada 1 kamar lengkap sama toiletnya. Jadi sebelum kami punya Yuna, kami tuh tidur di bawah. Nah selama aku hamil, apalagi udah hamil besar kan, jadi aku minta sama suami aku mau tidur di atas. Sebenarnya di atas itu untuk kamar tamu, kalau ada tamu atau saudara berkunjung kan, jadi bisa tidur di situ. Tapi karena aku udah hamil besar kemarin, jadi kami ke atas tidurnya. Nah, jadi puji Tuhan aku dapat keluarga yang baik di sini. Mereka betul-betul baik. Dan tinggal bareng mertua sama kakak iparku itu nggak ada sedikit pun problem sama aku. Karena mereka tuh nggak terlalu yang mau kayak ikut campur gitu loh urusan kita. Jadi ya kita itu bebas di situ, mau ngapain aja ya. Cuman kan kalau kayak kita ini orang Indonesia kan kebanyakan sungkannya ya kan. Jadi kayak mertua perempuanku tuh kalau mau apa-apa gitu kan, dia datang ke kamar itu, ketok pintu dulu, terus nanya gitu. Jadi dia nggak terlalu mau nyosor-nyosor aja, dan dia nggak pernah masuk kamar tuh tanpa seizin kita gitu, nggak pernah. Akan kakak iparku juga tinggal 2 tahun lebih tuh nggak ada sama sekali problem apapun sama aku. Dan aku tuh sebenarnya agak sedih sih karena nggak bareng mereka lagi gitu. Nah, dukanya suka duka ya kan. Yang nggak enaknya tinggal sama mertua itu apa? Yang nggak ada, kayak aku bilang nggak ada problem, yang nggak ada gitu. Sedihnya ya ninggalin mereka. Karena kan kayak mertua aku kan udah tua kan, jadi pernah tuh sekali tengah malam gitu kan, mertua laki-lakiku kan ada sakitnya, jadi kayak dia tengah malam ke toilet, terus dia kayak oyong gitu dan jatuh, terus kena sudut dinding gitu, terus luka gitu, berdarah. Dan untungnya suami aku dengar gitu. Pak Yuna dia kan kayak dengar sedikit suara aja dia udah kebangun. Jadi Bapak Yuna bangun dan mertua udah luka gitu di sini. Dan udah aku selama di rumah mertua 2 kali sih mertua kayak drop jatuh gitu. Jadi kayak mereka tuh tinggal bertiga gitu ya kan. Jadi nggak ada laki-laki cuma mertua laki-lakiku doang di rumah itu. Jadi kayak aku kayak takut aja gitu. Kayak mana kita ya kan punya orang tua gitu. Karena aku udah anggap mereka tuh kayak memang udah orang tuaku di sini, orang tua kandungku di sini. Jadi sedih aja gitu, kayak ninggalin mereka udah 2 tahun lebih bareng mereka gitu kan. Dan itu Yuna juga awal-awal seminggu awal di sini tuh dia kayak kecarian lah gitu. Dia senang di sini, senang. Karena apalagi kami beli dia tempat tidur baru kan, dia nggak pakai krip lagi. Jadi dia happy di sini. Cuman dia kadang 1 minggu lebih gitulah dia cari maminya, mertua perempuan, tatanya gitu. Dia kan kalau manggil maminya kan nana, sampai ke kamar mandi. Dia sampai ke kamar mandi nyarinya.
terus dia itu. Terus aku di sini kayak namanya pun baru pindahan kan, jadi barang banyak kali gitu. Terus apalagi waktu cuma dalam dua minggu gitu kan, suami undang teman kerjanya gitu, jadi aku mau kayak ya mereka juga mau lihat rumah ini kayak mana, jadi kan biar enak dipandang mata. Jadi aku memang selama 2 minggu itu kayak kerja rodi lah gitu kan. Apalagi Bapak Yuna itu kerja kadang off aja dia membantu. Selama 2 minggu itu aku memang udah press kali kerja gitu kan, kayak udah capek kali gitu. Terus Yuna ini kayak mau nempel sama aku, terus aku kayak marah gitu, dan dia lari ke kamarnya manggil mertua, kayak sedih kali gitu. Biasanya kan kalau aku kerja apa-apa dia sama mertua atau kakak ipar gitu kan. Jadi di sini dia kayak terbiasa main sendiri atau bareng nempel sama aku aja gitu. Aku pikir di rumah sendiri tuh makin bebas gitu kan, megang HP atau me time atau kayak mana gitu. Oh, enggak. Aku lebih bebas di rumah mertua daripada di sini. Ini ada aja yang dikerjai, ada aja. Nah, kayak gini tuh. Tuh mamanya ngerjai semua lah yang dibawa si Yuna ke ruang tamu, jadi aku beresin lagi gitu. Jadi kayak gitulah suka duka sama 2 tahun setengah ya kalau nggak salah ya aku di rumah mertuaku. Dari awal aku sampai aku pindah ke sini, aku bilang sama suamiku, sedih kali aku sebenarnya mau pindah ini, sedih ninggalin mertuaku juga kayak gitu kan. Awal kita mau pindah kan, itu kita pindah hari Sabtu, dia kayak nahan-nahan kita, udah hari Minggu aja, kayak nahan-nahan Yuna gitu kan. Aku kayak mau nangis, aku sedih kali. Jadi kita kayak awal-awal tuh juga aku kadang udah capek kali, udah yuk ke rumah mertua yuk. Sering juga sih kita selama di sini, kita sering ke rumah mertua sih. Kalau apalagi bapaknya Yuna off kan, ngerjai sebentar gitu, beresi rumah sebentar, capek, baru kita pergi ke rumah mertua. Nah, ini aku udah selesai ceritanya, jadi aku mau ngajak kalian memberesi rumah. Inilah hari-hari Mak Yuna ya kan, memberes itu. Kita beresi lah itu ini ruang tamu kami. Jadi rumah ini tuh nyatu ya, ruang tamu sama dapur tuh di sini rata-rata kayak gitu rumahnya, kayak model-modelan apartemen. Jadi ruang tamu jumpa langsung sama dapur. Ya sebelumnya aku mau mandi Yuna dulu. Ya mandi sayang ya. Mau mandi dia dulu kan. Dia rutinitasnya mandi pagi sama mandi sore sebelum tidur. Tapi dia kayak gitu. Dia asal disuruh mandi atau ganti popo itu dia lari sekarang. Ayo sini. Lari. Ini aku dia lagi nggak mau, nanti kita beresin ini dulu. Kita beresin apa sih namanya, mainannya Yuna dulu ya. Nanti Mak Yuna ajak kalian ke kamarnya Yuna. Sebenarnya aku belum bisa home tour karena ini belum selesai kan, masih ada lagi yang belum nyampe gitu. Jadi aku nggak bisa, kayak ya gini aja sih rumah udah home tour sedikit-sedikit lah ya. Aduh. Datang di kamar Yuna. Kita hidupin lampu dulu karena aku belum buka jendela. Tuh, ini kamar Yuna. Oh iya. Kita letak di sini dulu. Kita buka jendela Yuna ya. Ini kalau masih pakai manual, buka jendelanya. Buka. Wah. Nah inilah, kayak gini lah kan kamar Yuna. Sehari-hari tuh ada aja tuh kerjaan mamanya tuh Oh, kita mati lampunya. Stop.
Nah, sampai jerapahnya aja nih, ha. Di bawah-bawah dia tuh. Tuh, ini. Selamat datang di kamarnya Yuna. Tara. Kita beres kamarnya ya, weh. Oke. Nah, ini tempat tidurnya Yuna kayak gini. Kami beli tempat tidur kabin kayak gini. Wah. Jadi Yuna itu ngasih bangun tengah malam untuk minum. Enggak tengah-tengah malam juga sih, dia bangun jam-jam 4 atau jam-jam 5 pagi gitu. Dan aku tidur di sini bareng dia. Bareng Yuna. Kita beres kamar dia dulu ya. Kita ambil bantal kesukaan dia dulu. Ini bantal busuk Yuna nih. Ya Yun. Bantal busuknya Yuna. Wih. Iya. Bapak. Jadi kami tuh ganti tempat tidurnya Yuna karena dia udah mulai besar juga kan. Dia udah mulai besar, terus biar dia bebas saja. Jadi dia pertama kali dia tahu tempat tidurnya ini, dia benar-benar senang, benar-benar selalu main-main di sini gitu. Jadi dia kayak bebas itu, lebih lebar lagi gitu kan, kayak nggak kekurung. See you nah. Mana mami nak? Nana. Besok kita ke rumah mami. Iya nak. Kita ke rumah mami besok. Wih. Wow. Tuh kan dia happy di tempat tidurnya. Jadi konsep kamarnya Yuna ini aku selalu lihat dari Pinterest, woy. Selama aku selama ini bangun rumah lah, belum jadi, aku tuh selalu lihat Pinterest kayak mana dekor rumah. Jadi aku puas dengan konsep yang aku buat ini. Yuk. Oh lah. Udah kakak. Udah kakak. Kakak turun. Ya udah, sekarang kita mau beresin boneka-bonekanya Yuna. Ini mainan Yuna banyak kali, jadi aku nanti Natalan kan tuh kakak ipar, abang ipar udah nanya tuh sama mertua Yuna mau kado apa. Aku bilang terserah tapi jangan mainan, karena mainannya udah banyak kali gini. Mamanya yang stres. Kakak do semua. Lihat jerapahnya Yuna. Dan ini juga semua ini boneka mainan Yuna. Jadi memang udah banyak sekali. Jadi cukup. Kakak do semua. Ini juga tuh. Ini semua mainan kecil-kecil dia.
banyak ini mainannya. Ya ampun, dibeli masak-masakan sama boneka satu aja dulu. Udah senang kali kan. Kayak mana suara Liong, Dek? Udah mulai beres. Udah mulai beres ya. Nah, dokter-doktermu nih. Di kamarnya Yuna ini juga belum selesai karena ada juga yang mau aku beli something di sini untuk makin bikin kamarnya bagus untuk area mainan dia gitu. Ini aku di sini tuh mau bikin tuh daerah kosong nih. Aku mau bikin daerah area bermain dia. Ini boneka dari mamanya Ashley. Tuh cakep kali. Aku lihat tadi sini cakep kali kan. Dan aku ini mau isi juga satu yang kosong di sini. Hai. Jadi inilah kamarnya Yuna. Kalau kalian bisa lihat. Untuk segini aja sih aku udah puas ya. Kamarnya tuh udah bagus dan di sini tuh ada cermin dan aksesoris kecil gitu. Dia happy kali tuh di sini. Jatuh bebenya, Dek. Bebe bilang. Tuh. Jadi udah selesai nih beres di kamarnya Yuna, tinggal nyapu aja. Oke lah, sampai di sini dulu video ini. Nanti kita bikin home tournya untuk keseluruhan kayak kamar mandi, kamar kami, atau kamar guest, atau ruang tamu dan dapur kami. Ini aku bikin dulu untuk kamarnya Yuna sedikit. Nanti kita kalau udah lebih bagus lagi kita home tour lagi di sini, oke? Makasih udah nonton, udah nemani Mak Yuna beres di kamarnya Yuna. Bye bye. Mana bisunya? Jangan lupa subscribe, like dan komen. Bye bye. Bye bye. Bilang deh, bye bye. Yuk, ini Yuna mau mandi. Yuna mau mandi. Yuna mau mandi. Mama. Wih, mau. Ayo mandi kita. Mandi. Baju mana Yuna? Dia udah bisa milih bajunya sendiri, weh. Pakai baju mana ini, nak? Pakai baju mana ini? Ini kan, aduh. Wih. Pakai baju ini kakak. Oh janganlah, satu aja kakak. Satu aja nih. Satu aja ya. Ini celananya. Dan Yuna mau mandi. Oke. Bye bye. Papa. Yuna udah siap mandi, onti-onti. Mana sepatu kakak? Mau pakai sepatu mana, nak? Ayo. Dia udah tahu, udah milih sepatu. Ngambil sepatunya. Kayak jadu kok, Dek. Jadu. Ayo. Mana sepatunya, nak? Nanti Halloween Yuna pakai kostum apa, nakku? Mana sepatu? Nah, dia udah tahu tuh, tunjuk sepatu. Masih berantakan ya. Jadi ini baju musim dinginnya Yuna, karena
kita udah masuk dingin ya kan. Duh, udah mulai lengan-lengan panjang semua itu. Dan ini maafkan ini belum itulah kan belum karena meja yang mau aku beli itu belum datang kan. Jadi ini uang receh Mak Yuna. Aduh, kemana lah ini ku taruh. Dan nih sepatu Yuna lucu. Kita pakai sendalkan aja lah ya. Sekarang sih nggak terlalu dingin sih. Jadi ini kayak baju setelan sama bodinya. Ini celana Yuna. Ini buku-buku dia, buku cerita dia, dan ini aksesoris lah ya, kayak topi atau shawl dingin dia. Dan ini tas dia. Wih, Sherry, ayo. Wow, anak gadis. Wih. Nggak ada, entah kemana sisirnya nak. Nanti mama cari nak. Wah, wih, itu punya you? Punya you? Wih, itu juga punya Yuna. Semua punya Yuna di sini nak ya. Sayang mama. Wow, kayak mana bilang wow-nya dek? Wow.